Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-23. Kemudian kita juga telah selesaikan hadis terakhir dari bab ini, nomor hadis 202, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau memberikan arahan dalam pemahaman yang benar terkait dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang yang sesat tidak akan memberi mudarat kepada kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ayat ini secara zahir kadang-kala dipahami oleh sebagian orang bahwa tidak mengapa kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar selama kita berada di atas petunjuk. Ya, tidak mengapa, tidak ada konsekuensi atau akibat buruk yang akan ditimbulkan tatkala kita meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena Allah berfirman, la yadhurrukum, tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang sesat apabila kamu berada di atas petunjuk. Namun Abu Bakar kemudian memberikan arahan yang benar dalam memahami ayat ini, di mana beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullahu biiqabin min. Ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dampak buruk yang akan ditimbulkan tatkala orang-orang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, di mana
Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka siksanya, ya, semuanya. Artinya tidak dibedakan tatkala siksa itu diturunkan oleh Allah, ya, tidak dibedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang melakukan maksiat, mana yang tidak melakukan maksiat. Sehingga ayat di atas dipahami, ya, bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tetap apa? Dilakukan, ya, tetap dilakukan dan merupakan sebuah kewajiban. Dan jika seandainya kita menjaga diri kita dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kalau seandainya tidak juga ada perbaikan dari masyarakat yang kita arahkan kepada kebaikan, maka Allah berfirman, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini tafsir yang pertama yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tafsir yang kedua dipahami oleh sebagian para ulama bahwa ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sebagian ulama mengatakan, ya, pelaksanaan ayat ini belum tiba saatnya. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan ayat ini akan bisa dipraktekkan. Artinya kalau kita melihat secara zahir daripada ayat, memang benar-benar Allah mengatakan, ya, selamatkan diri kamu masing-masing, jauhi manusia, tidak akan membahayakan kamu jika seandainya kamu berada di atas petunjuk sedangkan mereka di atas kesesatan. Ini kondisinya nanti pada satu waktu, ya, pada satu waktu di mana tatkala kita melakukan perbaikan tidak juga diterima, bahkan kita tidak mungkin untuk melakukan perbaikan, tidak bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena kondisi, maka saat itu kita diperintahkan untuk menghindar, ya, kita hanya menyelamatkan apa? Diri kita masing-masing dan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Kapan hal itu terjadi? Kemarin telah kita bacakan hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'athiratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Ya, apabila telah menyebar, ya, kebakhilan sehingga orang-orang, ya, mentaatinya, kemudian hawa nafsu juga menyebar di kalangan manusia dan orang-orang mengikutinya, kemudian orang-orang lebih menyibukkan urusan dunia dan mengesampingkan urusan akhirat, dan setiap orang takjub atau bangga, sombong dengan pendapatnya masing-masing, tidak kembali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'alaika bi khassati nafsik wada'il awam, hendaknya engkau menjaga dirimu sendiri dan tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita dari kalangan keluarga, kerabat, kemudian tinggalkanlah urusan manusia, karena saat itu amar ma'ruf dan nahi mungkar nyaris tidak lagi bermanfaat, ya, tidak lagi berguna. Ini dua sisi tafsir yang disebutkan para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 105. Tapi intinya amar ma'ruf dan nahi mungkar tetap merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk bab ke-24, bab beratnya siksa orang yang memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran tetapi perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, ya. Jadi dia menyuruh orang kepada yang ma'ruf tapi dia tidak melakukannya, melarang orang dari yang mungkar malah dia mengerjakannya. Ini siksa untuk orang ini di akhirat sangat berat. Jadi paham, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dia lakukan, dia ajak orang untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukannya, dia larang orang dari perbuatan mungkar tapi dia mengerjakannya, dia melakukannya. Artinya apa yang dia ucapkan itu bertolak belakang dengan perbuatannya. Maka orang yang seperti ini siksanya itu sangat
sangat berat, ya. Beliau bawakan 3 dalil dari Al-Quran, kemudian 1 hadis dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang beliau bawakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 44, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan ma'ruf, mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan, mengerjakan ketaatan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, ya, melupakan diri kalian sendiri. Artinya ucapannya bertolak belakang dengan perbuatannya, tidak sesuai. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini pada dasarnya turun kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi. Asal ayat ini turun kepada mereka, kepada ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Dalam sebagian tafsir disebutkan termasuk orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Ibnu Katsir mengatakan, "Ya ma'syara ahlil kitab." Wahai sekalian ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan apa? Diri kalian. Ya, jadi hukum asal ayat ini turun kepada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sehingga disebutkan juga oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa dahulu Bani Israel melakukan hal yang seperti ini, menyuruh orang melakukan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh orang kepada kebaikan, akan tapi mereka sendiri menyelisihinya. Apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan mereka, fa'ayyarahumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala cela mereka dengan ayat ini. Apakah pantas kalian menyuruh manusia kepada kebaikan sedangkan kalian merupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca apa? Alkitab, yakni Taurat dan Injil. Afala ta'qilun? Apakah atau tidakkah kalian apa? Berfikir? Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Akan tapi sekalipun sebab ayat ini turun kepada ahlul kitab, akan tapi redaksinya umum, ya, redaksinya umum. Jadi siapapun dia, apakah dia ahlul kitab, Yahudi, Nasrani ataupun seorang muslim, tatkala ucapannya tidak sesuai dengan apa? Perbuatannya, dia menyuruh orang kepada kebaikan, dia meninggalkannya, dia menyuruh orang untuk meninggalkan keburukan, malah dia melakukannya, maka orang ini terancam juga dengan ayat yang mulia ini, sekalipun ayat ini pada asalnya turun sebabnya karena ahlul kitab. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini dalil mengisyaratkan pada celaan yang sangat besar kepada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan tapi ia menyelisihi. Kemudian dalil yang kedua, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, kita ulang, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian
kerjakan. Kabura maqtan, amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, saya kira terjemahnya aja jelas. Ayat ini turunnya atau sebab turunnya, kata para ulama, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian orang berkata, jika seandainya kami tahu amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, pasti kami akan melakukannya. Ini sebagian mereka mengatakan demikian. Jadi jika kami tahu sebuah amal yang paling dicintai oleh Allah, niscaya kami pasti akan melakukannya. Kiranya Allah beritahu kepada mereka. Surat Saf itu bercerita tentang jihad. Bercerita tentang apa? Jihad di akhir ayat. Kiranya Allah beritahu mereka bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Jihad. Mengorbankan apa? Jiwa, mengorbankan nyawa di jalan Allah SWT. Kiranya mereka merasa berat dengan amal tersebut. Maka Allah tegur mereka, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Tadi kalian mengatakan, jika kami tahu, seandainya kami diberitahu ada amal yang paling dicintai oleh Allah, niscaya kami akan lakukan. Kiranya Allah kasih tahu apa amalnya? Jihad. Tapi mereka tidak melakukannya. Maka Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah, sangat besar kebencian Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ini dalil yang kedua. Secara umum juga mengisyaratkan kepada beratnya siksa orang yang memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran tetapi perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Kemudian praktik nyata dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Nabi Syuaib, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib kepada umatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, wa razaqani minhu rizqan hasana, ya, dan dianugerahkannya aku daripadanya dengan rezeki yang baik, ya. Jadi jika saat ini punya bukti bahwa aku adalah utusan Allah, ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada aku, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Ini Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata bahwa tatkala aku benar-benar diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, menyampaikan kebenaran kepada kalian, diberikan karunia besar oleh Allah kepada aku, beliau mengatakan bahwa apa yang aku sampaikan kepada kalian tidak mungkin aku menyelisihinya. Jadi apa yang aku sampaikan dari kebaikan aku akan melakukannya, dan apa yang aku larang kalian melakukannya pasti aku akan meninggalkannya. Tidak mungkin aku melarang kalian dari sesuatu kiranya aku malah melakukannya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalil ketiga dari firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan beratnya siksa orang yang memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran akan tapi dia menyelisih apa yang dia ucapkan. Kemudian beliau bawakan dalil dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nomor hadis 203 dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hukuman bagi orang-orang yang kita sebutkan di atas, menyelisihi apa yang dia ucapkan. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Seorang laki-laki didatangkan di hari kiamat, dia kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi. Nabi SAW katakan tatkala dia dilemparkan ke dalam neraka,
maka keluarlah usus-usus perutnya, terburai. Ya. Fayaduru biha kama yadurul himaru fir raha. Maka dia berputar-putar mengelilinginya bagaikan keledai yang berputar-putar di sekitar tambatannya. Raha, batu. Dahulu tatkala menumbuk ya gandum, biji gandum, atau sekarang mungkin padi, maka biasanya mereka meletakkan biji gandum itu di atas batu yang licin seperti gilingan ya. Kemudian diletakkan di atasnya batu besar yang kasar, kemudian diputar, dan yang memutarnya itu apa? Keledai, diikat ya, diikat dengan tali panjang, maka berputarlah ya, berputar sehingga akhirnya apa namanya, biji gandum tadi pun sama seperti padi yang saat ini dia apa kan, digiling ya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, agar biji gandum itu terlepas dari apanya, dari kulitnya. Maka Nabi SAW katakan, orang ini dicampakkan ke dalam api neraka, kemudian keluarlah usus-ususnya terburai, kemudian dia berputar-putar sama seperti keledai tadi berputar tatkala mengitari apa, batu tadi untuk menggiling padi atau gandum. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penduduk neraka akan berkumpul mengelilingi dia. Fayaquluna ya fulan, malah wahai fulan, apa yang terjadi pada engkau? Ya, apa yang terjadi pada engkau? Kenapa engkau dicampakkan dalam api neraka bersama dengan kami? Kalau kami memang pelaku ini semua, kami melakukan maksiat ya. Tapi kenapa engkau kenapa dicampakkan dalam neraka dan disiksa dengan siksa yang berat seperti ini? Dicampakkan sehingga ususnya apa? Terburai, kemudian berputar-putar. Jadi ususnya itu bagaikan tali apa? Tali keledai tadi. Ya. Maka dia kemudian mengatakan, orang-orang mengatakan, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu waktu di dunia engkau menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf dan melarang dari perbuatan apa? Munkar. Maka fayaqulu bala, dia mengatakan ya, akan tetapi kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Ya, aku menyuruh kalian kepada yang ma'ruf, melarang kalian dari yang mungkar, akan tetapi aku menyuruh dari yang ma'ruf tapi aku tidak apa? Mengerjakannya, dan aku melarang orang dari yang mungkar, akan tapi aku apa? Malah mengerjakannya. Dalilnya jelas? Taib. Cukup atau ada pertanyaan di hadis ini atau di bab ini? Karena cuman ini dalilnya. Masuk ke nomor bab 25, bab perintah menunaikan amanat. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Iya. Iya. Menolak. Dan seterusnya. Iya. Terus baik. Jika kita perhatikan, maka tentunya tidak secara keseluruhan. Ya, syuhan muta'an, kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia didahulukan, ya, dan setiap orang itu takjub, bangga dengan apa? Pendapatnya masing-masing. Maka Nabi berpesan dengan pesan sebagaimana kita sampaikan. Kalau ditanya apakah fakta dalam kehidupan telah terjadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, karena di awal memang Nabi mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan
tatkala ditanya oleh Abu Tha'lab al-Khushani radhiyallahu ta'ala tentang ayat ini, maka Nabi katakan, lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, larang orang dari kemungkaran, akan tapi apabila engkau telah melihat ini dan ini, maka perhatikan dirimu sendiri dan tinggalkan urusan orang banyak. Tapi perlu diperhatikan, saya sudah berikan sedikit tadi penjelasan, bi khassati nafsik, dirimu sendiri ini berkaitan dengan kita dan orang-orang yang ada sekitar kita. Harus selamatkan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tinggalkan urusan orang banyak. Tinggalkan urusan orang banyak. Maka kemudian kalau ditanya apakah apa yang disabdakan dalam nubuat ini sudah terjadi, ya maka kita katakan sudah, tapi mungkin belum sepenuhnya. Ya, karena kita lihat tatkala hawa nafsu diikuti, ya kita masih lihat orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang tidak seperti itu. Dan tatkala kita berbicara tentang kebaikan, masih banyak orang yang mau mendengar, masih banyak orang yang mau menyimak, masih banyak orang yang mau berubah. Tapi ya tentunya pada satu waktu nanti kalau ini memang total akan terjadi, ya la haula wala quwata illa billah. Ini persis seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis ini. Dan kalau kita perhatikan di akhir hadis juga kita akan lihat ya, berpegang teguh dengan agama bagikan menggenggam bara api. Dalam kondisi-kondisi tertentu ada beberapa orang yang merasakan ini pada daerah tertentu, pada kondisi tertentu. Tapi pada kondisi-kondisi yang lainnya hal ini kadang tidak sesuai gitu. Artinya belum dirasakan. Berpegang dengan agama sama seperti memegang bara api. Artinya tatkala dia mengerjakan sholat tepat pada waktunya, dia menjalankan perintah Allah, maka hanya ada dua pilihan, imma dia mati atau dia tetap pegang agamanya. Dan ini tentunya dalam kondisi tatkala kita berbicara di akhir hadis, maka di zaman kita ini belum seperti itu. Ya, tekanan ada, merasa berat ada, merasa tersudutkan, ya merasa diselisih oleh kebanyakan orang ada. Akan tapi kalau kita berbicara benar-benar seperti megang bara api, sehingga kita tidak akan mampu hidup di tengah masyarakat kecuali mesti kita pindah mungkin ke tengah padang pasir atau ke hutan, maka kondisinya belum seperti itu. Karena Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, mungkin saja pada suatu waktu nanti ternak kambing yang kalian punya itu menjadi harta yang paling baik yang kalian miliki, karena menjauh dari urusan manusia sudah nggak tahan lagi dengan kondisi masyarakat, dengan keburukan, dengan kezaliman, dengan kerusakan, sehingga akhirnya seorang muslim itu memilih untuk hidup sendiri. Ya kalau katakan apakah gambaran saudara? Iya ada, akan tapi tidak kita katakan 100% sudah terlihat. Kita masih alhamdulillah diberikan oleh Allah kemudahan melakukan ketaatan kepada Allah, nyaris ya kita rasakan juga tekanan tidak ada, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian tatkala kita melakukan kebaikan atau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang, masih banyak orang yang mau masih banyak orang yang mau mendengar. Ya, demikian wallahu taala a'la wa alam. Jadi gambaran hadis ini secara utuh, secara 100% belum terlihat di zaman kita. Ya, wallahu taala alam. Nah, yang lain terkait dengan bab cukup. Fadhal. Baik. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, benar yang antum katakan bahwa isyarat seruan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian juga kita lihat hadis lelaki yang dicampakkan ke dalam api neraka, kemudian penduduk neraka berkerumun melihatnya gitu. Ini mengisyaratkan bahwa yang dihukum atau yang dicela adalah yang beriman. Dia masih dikatakan sebagai seorang yang beriman.
Ya, karena kondisi siksa, kata para ulama, orang yang beriman di neraka dengan orang kafir itu berbeda. Jadi isyarat hadis ini bahwa yang dicampakkan kemudian terburai usus-ususnya itu, kemudian dia berputar-putar seperti keledai yang berputar-putar mengitari batu tadi, kemudian berkumpul orang-orang di situ, ini mengisyaratkan bahwa yang disiksa dan yang bertanya itu semuanya orang beriman. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya tatkala kita berbicara tentang masalah bab ini berkaitan juga dengan dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita mesti mengkaitkan dengan dalil yang lain sebagaimana antum sebutkan. Barakallahu fiik. Ya. Jadi jangan kita hanya memegang ayat ini saja. Ya, sehingga kemudian tarik kesimpulan yang salah, atau pegang hadis ini tarik kesimpulan yang salah. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Tarik kesimpulan, berarti kalau mau nyuruh orang harus kerjakan dulu. Tidak boleh tidak. Kalau mau melarang orang harus tinggalkan dulu, karena Allah akan murka kepada kamu kalau kamu tidak melakukan itu. Tarik kesimpulan dari satu ayat ini. Masuk ke hadis, tarik kesimpulan juga. Wah, ini ya sudahlah kalau gitu saya tidak akan menyuruh orang kepada yang ma'ruf, dan saya tidak akan melarang orang dari yang mungkar karena saya tidak bisa melakukan itu. Itu sebenarnya misi syaitan kepada kita supaya kita diam. Jadi itu bukan pesan yang diinginkan oleh Allah dan nabinya, maka itu kebalikannya pesan syaitan. Sekarang saya tanya, siapakah di antara kita yang mampu melakukan semua ma'ruf dan meninggalkan semua yang mungkar? Siapa? Ada? Tunjuk tangan. Paling pun hanya Nabi dan Rasul. Jadi kalau orang yang mampu melakukan semua kebaikan seperti Nabi Syuaib tadi, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an, aku tidak akan menyelisihi apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Apa yang aku suruh aku melakukannya, apa yang aku larang aku pasti meninggalkannya. Selain para Nabi dan Rasul, tunjukkan ke kita siapa yang mampu melakukan ini. Berarti kalau tidak ada, maka yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang pas dan cocok hanya siapa? Para Nabi dan Rasul. Sisanya apa? Diam, nggak boleh. Kalau itu yang dilakukan dan itu yang dipahami, itu sebenarnya misinya syaitan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksudkan. Namun tetap kita katakan, kalau kita bisa seperti para Nabi dan Rasul, itulah titik sempurna, dan tak mungkin orang seperti itu. Tidak mungkin. Kalau itulah syarat amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak ada seorang pun yang boleh amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali para nabi dan rasul. Makanya hadis dan ayat itu jangan dipahami hanya dengan satu ayat itu saja. Dia harus dipahami dengan yang lainnya. Kalau itu pemahaman kita akan batalkan banyak hadis. Nabi mengatakan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini kemana hadis ini? Ya, kemana hadis ini? Maka benar yang antum katakan, ya kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan terus memperbaiki apa? Diri kita. Terus berjuang dan berusaha untuk melakukan apa yang kita perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita lakukan. Ya, jadi jangan kemudian kita salah pemahaman terkait dengan ayat ini. Pulang dari kajian ini tak berani amar ma'ruf dan nahi mungkar, nggak berani lagi. Ya, kalau pembahasannya wajib dan haram, ini memang orang tercela. Dia larang orang dari yang haram, dia melakukannya. Jangan minum khamar, tapi dia minum khamar. Kerjakan sholat 5 waktu, dia tidak kerjakan. Ini jelas tercela, ini berdosa ini. Dia nggak amar ma'ruf nahi mungkar saja berdosa, apalagi amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Tapi kalau pembahasannya kata para ulama berkaitan dengan masalah yang hukumnya sunnah, mandub, sunnah, kemudian larangan berkaitan dengan makruh, maka ini pembahasannya tidak seperti itu dipahami. Karena kalau itu syaratnya berbahaya. Makanya nggak boleh ya kita mengatakan ya sudah, daripada aku dimurkai oleh Allah, lebih bagus aku tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini pemahaman dari siapa seperti ini? Dari kalau kita baca penjelasan para ulama dalam tafsirnya, penjelasan dalam tafsir Al-Quran, penjelasan para ulama dalam tafsir Al-Quran, ya kita akan dapati penjelasan yang luas dalam pembahasan ini. Makanya selalu saya ingatkan, tatkala kita baca ayat kemudian kita baca terjemah saja, kemudian kita tarik kesimpulan, biasanya banyak kekeliruan di sana. Dia mesti dibarengi dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Taib, memang kita katakan seorang muslim dalam ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling sempurna adalah yang menyuruh kepada ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, melakukan ma'ruf dan meninggalkan mungkar. Ini yang paling tinggi. Tapi ada di bawah itu kata para ulama. Ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, dia tidak melakukannya. Melarang dari yang mungkar, dia melanggarnya. Ini ada beberapa tingkatan. Jadi yang ma'ruf dia kerjakan, yang ma'ruf tidak dia kerjakan, yang mungkar dia tinggalkan. Ini tahap-tahapannya dijelaskan para ulama ya berbeda-beda. Sampai yang paling buruk itu enggak amar ma'ruf tapi meninggalkan yang ma'ruf, enggak nahi mungkar, melakukan yang mungkar. Ini yang paling hancur. Tapi mendinglah dibanding yang ini adalah yang di atas. Dia suruh orang kepada yang ma'ruf, larang orang dari yang mungkar, tapi dia belum sempurna mengerjakan. Ini masih mending gitu. Jadi kalau sempat kita menarik sebuah kesimpulan, tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar sampai kita melakukan sangat tercela, bagus kamu diam saja daripada kamu menyuruh orang, melarang orang, maka kita katakan itu sebenarnya misi siapa? Misi syaitan. Supaya tidak ada nasihat di kalangan kita, tidak ada dakwah di kalangan kita, ya, karena tidak mungkin orang itu melakukan ini secara sempurna kecuali Nabi dan Rasul. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.